Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share sedikit mengenai bahasa kerennya. Istilah kerennya adalah mirroring screen, yaitu kita pindahkan tampilan yang ada di HP, kita pindahkan ke komputer. Ada berbagai cara untuk melakukan mirroring screen. Ada yang pakai dongle dan itu harganya macam-macam ya. Ada yang dongle murah, itu cuma bisa memindahkan tampilan saja atau display, tetapi tidak bisa memindahkan suara. Ada juga yang mahal. Yang mahal biasanya sudah terinclude di dalamnya, bisa memindahkan suara juga. Akan tetapi tim-tim gratisan, tim-tim kere-hore patut untuk patut untuk bersukaria, karena sebenarnya ada beberapa aplikasi gratisan di internet yang bisa digunakan untuk melakukan mirroring screen. Kalian bisa lihat di tampilan PC ini bahwa saya sudah melakukan mirroring screen di sini. Nah, ini ya contoh-contoh mirroring screen ya. Di sini kita bisa melakukan apapun, kita bisa menggunakan mouse sepertinya kita menggunakan handphone ya. Jadi intinya handphone itu dihubungkan dengan komputer secara tampilannya. Contoh ini saya mau mengotak-atik di bagian pengaturan. Nah, ini bagian pengaturan bisa diotak-atik semuanya ya. Yang kita bisa lakukan di handphone kita bisa lakukan di PC ini. Jadi intinya cuma memindahkan tampilan yang ada di handphone ke komputer. Ini sangat memudahkan saat melakukan streaming ataupun untuk saat ini WFH ataupun study from home. Kita butuh hal-hal atau data-data yang dari handphone, padahal kita sedang mengerjakan suatu hal yang penting ataupun kita sedang meeting, ada hal-hal yang perlu kita lihat ataupun kita buka tetapi posisinya ada di handphone, maka kita bisa langsung mirrorkan ke PC ataupun laptop kalian. Cukup menggunakan dua aplikasi ya, ataupun satu aplikasi, satu driver sebenarnya sih, yaitu ini namanya Screen Copy, dan satu lagi adalah Universal ADB atau driver. Universal ADB driver ini driver, yang satunya lagi ini aplikasi. Untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi, silahkan kalau yang mau pakai. Yang saya sertakan cuma untuk Screen Copy untuk Windows dengan bit 64 bit ya. Kalau yang 32 bit kalian bisa cari sendiri di internet, banyak kok. Atau kalau tidak nanti saya sertakan sekalian aja biar tidak begitu ribet. Lalu untuk Universal ADB driver ini kalian bisa download silahkan di Google juga. Kalau kalian pakai yang saya sertakan di deskripsi mungkin ada yang cocok, ada yang enggak, karena keywordnya download ADB driver Samsung umpamanya ya, Samsung A10, nah begitu, lalu di enter. Kata kuncinya seperti ini sebenarnya sih, umpamanya download ADB driver Oppo S, nah seperti itu, nanti juga akan muncul di sini ya. Itu sangat mudah ya cari, dan insya Allah gratis ya, tidak ada berbayarnya tidak ada, free ya. Ini asumsikan posisi kalian sudah bisa mendownload kedua hal tersebut. Yang pertama saya mau install driver dulu, walaupun saya sebenarnya juga sudah install ya. Jadi ini repair ya, kita repair aja, close. Oke. Lalu ini driver untuk Universal ADB nya sudah terinstall. Selanjutnya untuk Screen Copy-nya, RAR-nya kita ekstrak di sini ya. Ini hasilnya ekstrakannya. Terus Screen Copy ini di dalamnya ada berbagai
komponen. Ini letaknya kita pindahkan ke C, kita cut, lalu kita letakkan di C, ya, di C. Di sini kita paste. Nah, lalu muncul ini screen copy ini. Kita letakkan di bagian luar aja, ya, di bagian luar sini, di dalam C ini, di bagian luar sini. Tidak usah masuk di bagian dalam, tidak usah. Mana screen copy tadi? Screen copy. Terus yang bagian ini kita klik kanan, lalu kita send to desktop biar kita punya icon untuk kita pilih langsung, ya. Gitu. Kalau sudah, baru kita ke tampilan luar, ya. Apakah antara komputer kita dengan handphone bisa langsung komunikasi? Belum bisa. Kenapa kok belum bisa? Karena di handphone kita harus mengaktifkan mode pengembang terlebih dahulu, ya, untuk mengaktifkan yang namanya USB debugging, ya. Nah, ini cara untuk mengaktifkan mode pengembang Samsung A10s yang mau saya contohkan. Posisi HP ini belum aktif untuk mode pengembang. Cara mengaktifkannya bagaimana? Kita masuk ke pengaturan, terus masuk ke tentang info. Setelah masuk ke tentang info, kita klik di bagian info perangkat lunak, ya, info perangkat lunak. Kalau info perangkat lunak sudah di klik, lalu akan muncul, ya, ada versi UI itu untuk user interface, Androidnya versi 11, lalu ada berbagai macam keterangan di bawahnya, ya. Lalu untuk kita ketuk beberapa kali, ya, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, tergantung respon dari handphonenya. Kita pilih ketuk 5 kali, kita ketuk 5 kali di bagian nomor versi ini, ya. Di atasnya kan ada versi One UI atau user interface, lalu versi Androidnya, terus pembaruan, versi Vita, versi kernel, nomor versi. Nah, ini yang kita ketuk 5 kali di nomor versi. Nanti di bagian sini akan muncul keterangan ketuk berapa kali lagi untuk masuk ke mode pengembang. Ya, kita coba. Ini di atasnya. Nah, itu 2. Masukkan PIN karena memang HP saya PIN. Berikutnya berhasil. Nah, ini tulisannya adalah mode pengembang telah diaktifkan. Nah, kalau seperti itu kita kembali. Setelah kembali, nah, di bawahnya tentang ponsel sudah muncul yang namanya pilihan pengembang. Nah, pilihan pengembang sudah bisa muncul. Maka dari itu pilihannya ada banyak, ya. Untuk pilihan pengembang ini pilihannya ada banyak banget. Yang paling atas sendiri ada keterangan bahwa aktif, terus di bawahnya, nah, ini laporan bug dan sebagainya. Lalu yang perlu kita aktifkan yaitu debugging USB ini, bagian ini. Debugging USB. Nah, ini kan posisinya masih off, ya, kita hidupkan. Nah, izinkan melakukan debug USB. Debugging USB dimaksudkan untuk tujuan pengembangan saja. Gunakan untuk menyalin data antara komputer dan perangkat Anda, memasang aplikasi pada perangkat tanpa notifikasi, dan membaca data log. Kita pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, saat kita colokkan HP ini, Samsung A10s ini ke komputer via USB micro, maka ketika kita buka aplikasi screen copy ini sudah langsung terbaca. Coba kita lakukan hal tersebut, ya. Lalu kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Sambung kabel. Sudah sambung kabel, baru, ya, baru kita buka aplikasi screen copy yang tadi sudah kita sematkan di desktop. Nih, klik, tunggu sebentar. Nah, ini muncul langsungan, ya, bisa kita perbesar. Nah, ini, dan ini bisa kita operasikan full secara sempurna, ya.
Ini kembali tampilan awal. Nah ini sama persis tampilan, dan kita bisa mengcopy data, bisa macam-macam ya. Kalau mau ngegame umpamanya, mau ngegame tapi kepinginnya lebih gede ya, game lebih gede di komputer lah ya, tetapi via HP itu bisa juga. Jadi memang sangat-sangat banyak fungsinya ya mirroring screen ini sebenarnya. Makanya alat-alat untuk bisa mengaktifkan fungsi tersebut akhirnya harganya dijual mahal, dan syukurlah kita masih temukan yang free atau gratis ya, seperti itu. Untuk selebihnya kalian mau gunakan seperti apapun itu bisa kalian maksimalkan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.